Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel 3Git. Sesuai judul, pada kali ini kita akan mereview earphone 7 atau earphone 7 dari produk dari Sonic Gear yang kita sudah gunakan atau kita pakai setelah kurang lebih 3 bulan. Di video ini kami akan menjelaskan apa saja kelebihan serta kekurangan dari earphone yang berharga di bawah 200.000 ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas memulai dari kelebihannya dulu. Pertama dari kelebihannya, materialnya ini, plastiknya di sini terlihat cukup ya lumayan nggak kelihatan murahan gitu. Plastiknya agak doff di sini kan, dan di sini ada aksen kilap, ya cukup baik lah untuk produk di bawah 200 ribuan gitu ya. Lalu untuk di sini max atau untuk membesarkan volume dengan tanda plus. Berikutnya di sini tombol pause atau play untuk memutar lagu di handphone kita. Lalu ini untuk kembali atau untuk memainkan musik yang sebelumnya, untuk mengurangi volume. Cara menggunakan untuk mengurangi volume ialah ditekan 3 detik atau 2 detik, dan untuk menambahkan volume ya tekan 3 detik atau 2 detik. Nah, untuk di sini bisa dilihat busanya ini cukup bagus gitu. Setelah dipakai 3 bulan dia tidak ada tanda-tanda terkelupas atau yang biasanya terjadi pada busa-busa headphone murah gitu. Dan di sini cukup karetnya cukup lentur gitu, dan ya cukup baik lah untuk harga produk yang murah. Dan di sini kelebihan lainnya, dia bisa diperpanjang apabila kita tipe kepala kita cukup besar, kita bisa tinggal memanjangkan atau mengecilkan begini. Di sini juga. Lalu di sini ada pad busa lagi untuk menambah kenyamanan pemakaian di kepala gitu. Lalu kelebihan berikutnya dari produk ini adalah dia bassnya tuh cukup bagus gitu ya, untuk produk yang harganya murah. Dia kalau kita gunakan untuk menonton film tuh cukup memuaskan sih buat saya. Kalau untuk treble cukup lumayan untuk treble, apalagi untuk digunakan untuk musik itu cukup baik juga. Untuk menonton film ini sangat cocok karena dentuman bassnya itu akan terasa banget di kuping. Kita akan membahas berikutnya dari segi kekurangan dari produk ini. Kekurangannya sendiri, kalau kita pakai headset ini lebih dari durasi 1 jam, kuping itu akan terasa berkeringat, panas, dan di sini tuh akan bisa keringat kita tuh bisa menempel di sini. Tapi nggak usah khawatir sih, kita bisa tinggal lap keringat itu menggunakan tisu atau dengan kain, dan itu nggak akan jadi masalah. Cuma untuk pemakaian jangka waktu 1 jam ke atas itu akan dipastikan nggak nyaman, panas. Palingan ya untuk amannya sih penggunaan 1 jam ya, karena di atas 1 jam atau 2 jam itu udah nggak bisa nyaman, karena kuping kita akan terasa sakit. Soalnya nanti ini headset ini cukup menekan kepala gitu. Kekurangan berikutnya, headset ini tuh nggak disarankan untuk digunakan dalam bertelepon, karena mic-nya itu kurang sensitif. Di sini ada mic-nya, bisa dilihat di sini ada lubang mic. Mic-nya itu kurang sensitif, dan untuk suara tuh sering terjadi delay saat kita bertelepon. Jadi memang ini nggak disarankan untuk digunakan untuk menelepon ya. Lalu kalau kita menggunakan kabel 3,5 mm ke sini, lalu menghubungkan ke handphone, suara bass dan suara volume treble dan lain-lain itu lebih kecil. Jadi entah kenapa headphone ini tuh lebih baik digunakan dalam kondisi menggunakan baterai atau dinyalakan menggunakan Bluetooth, karena ketika menggunakan kabel itu volume akan jauh turun, kira-kira mungkin hingga 50%. Volume dan bass segala macamnya itu akan turun hingga 50%. Jadi bagusnya memang pastikan kita selalu mengecas ya headset ini. Headset ini pada awal saya beli
itu mampu digunakan hingga 10 jam lebih. 10 jam bisa hingga sampai 11 jam dengan volume tuh 70% atau 50%. Pada awal-awal beli itu saya sempat bahkan memutarkan headset ini dalam kondisi nyala itu hingga seharian full, dari baterai 100% sampai baterainya tuh tinggal 5%. Itu bisa dapat seharian full 24 jam. Tapi dengan volume 50%. Tujuannya untuk melenturkan membran-membran yang ada di speaker ini kan. Dan kekurangannya setelah digunakan 3 bulan ini timbul masalah, yaitu baterainya itu sangat cepat drop. Dipakai belum ada 1 jam, dari 100% tiba-tiba udah 50%. Lalu nggak lama kemudian dipakai 20 menit setelahnya dia akan mati gitu. Saya akan menunjukkan ke teman-teman gimana sih cara mengganti baterai ini dan baterai apa saja yang sebaiknya cocok digunakan gitu. Nanti kita akan ulas dan kita akan bongkar headset ini. Letak baterainya tuh berada di sisi sebelah sini ya, jadi nggak perlu kita membuka sebelah sini, karena di sebelah sini tuh hanya ada unit speakernya aja, lalu kabel yang menyambung ke sini, dan di sini berada, di sini tuh ada boardnya, circuit boardnya, dan di baliknya itu hanya ada baterai kecil. Baik, di sini kita ada 4 jenis baterai. Yang pertama ini baterai ini semua bertipe ampere di atas 1000 ya. Ini baterai Xiaomi I, kamera action cam 1010 mAh. Ini baterai Samsung, ini 900 mAh baterai Samsung. Lalu ini baterai Nokia BL5J 1300 mAh. Lalu ini baterai kamera Canon, tipe kamera pocket untuk Canon, di sini 1000 mAh. Dari semua baterai ini yang masih hidup itu hanya Xiaomi, dan ini baterai Canon. Yang ini hanya sampel ya, saya akan ngasih sampel kira-kira dari semua baterai ini apakah muat untuk menggantikan baterai dari headphone AirPods 7 ini. Kita akan mencoba mencari tahu baterai mana yang paling cocok untuk menggantikan baterai sebelumnya, karena kita akan menyamakan ukuran ya untuk di dalam sini, mana yang paling cocok. Kalau ini sih kayaknya ini terlalu besar ya, jadi saya sepertinya kemungkinan besar nggak akan menggunakan ini. Udah kita singkirkan. Ini Samsung bisa sebenarnya, tapi sayangnya baterainya mati, voltasenya tuh 0, jadi harus disuntik dulu supaya bisa ngecas. Jadi ini saya juga nggak akan menggunakan. Tapi kalau untuk teman-teman ingin menggunakan dan punya baterai Samsung ini, bisa banget untuk di dalam ya, muat gitu. Nah, kedua ini kemungkinan besar yang akan saya gunakan untuk mengganti baterai sebelumnya yang hanya berkapasitas 200 mAh. Nah, di sini kita akan membuka busa dari headphone ini, dan keuntungannya ya di sini adalah headphone ini tuh di dalamnya tidak terdapat baut ya. Jadi mekanisme pembukaannya itu hanya perlu mencongkel setelah ini dibuka. Jadi plastik ini dicongkel, setelah busa ini dibuka, plastiknya ini dicongkel, penutupnya kita langsung dihadapkan di sini dengan motherboardnya, dengan mainboard dari si headphone ini dengan modulnya, dan di situ nanti akan terlihat. Untuk selanjutnya kita akan langsung buka aja ya. Untuk membuka busanya ini, hal yang perlu kita lakukan adalah cukup menarik seperti ini, menarik sedikit dari sudut sini pelan-pelan supaya dia keluar ya kan, sudah kelepas di sini. Kalau sudah keluar busanya ini, kita bisa melanjutkan untuk ke sisi berikutnya, begini ya, sudah terlepas. Ini bisa kita simpan. Nah, inilah dia penampakannya dari headset ini, dari headphone ini. Kemudahannya tuh di sini tuh dari pabrik ya, mungkin entah sengaja atau enggak, saya juga kurang tahu. Di sini bisa dilihat nggak ada lubang baut, tapi nggak ada bautnya. Di sini juga sama, di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Di sini ada lubang untuk baut, tapi ternyata tuh nggak ada drat dan nggak ada bautnya. Baut itu hanya ada di sini, ini di dalam.
Dan itu tuh, ini tuh baut yang di dalam itu tuh nempel ke motherboardnya, ke kerangka body ini gitu. Jadi kalau untuk tutup ini sama sekali nggak pakai baut. Nah, untuk prosedur membukanya tuh agak-agak tricky ya, sedikit trik. Kita mencongkel dari sisi sini pelan-pelan menggunakan obeng, lalu kalau sudah agak kecongkel, ini ditarik keluar, karena dia di sini ada seperti soket penahan di sini ya, yang masuk ke dalam. Jadi kita harus agak pelan-pelan supaya tidak patah. Baik, yang kita butuhkan alat untuk membukanya adalah obeng seperti ini, obeng min. Pertama, bagian sisi sini atau di sini terserah teman-teman, bisa dari mana aja terserah. Lakukan perlahan-lahan ya supaya nggak luka. Nah, bisa dipakai tangan seperti ini. Kita congkel gini pelan-pelan. Di sini juga pelan, ditarik dengan pelan aja, pelan-pelan. Udah mulai terangkat kan? Ya, lagi. Ini pelan aja. Nah, di sini dia ada semacam, bisa dilihat di sini ada semacam pengait. Tekan gini ke atas. Nah, dia sudah terangkat. Berikutnya lagi yang sini. Ya. Baru ini kita tarik ke belakang. Nah, ini dia. Ini dia pengait yang tadi saya bilang. Nah, ini speakernya. Nggak ada pakai baut-bautan sama sekali. Dan ini wujud speakernya ya. Ini speakernya. Ini dia unit baterainya yang akan kita ganti nanti. Bisa dilihat di sini. Di sini terdapat tanggal ya. Entah ini mungkin 2021 bulan 6 produksi baterainya, 3,7 volt 200 ampere, dan baterainya tuh sekarang udah mulai error gitu. Nanti kita akan mengganti baterainya. Ini dia posisinya, ini soket baterainya, yaitu plusnya di sini, minusnya di sini. Ini yang akan kita gunakan untuk kita sambungkan ke baterai yang akan digunakan sebagai baterai pengganti. Ini kita akan mencoba. Ini kan baterai ini hanya cuma di double tip aja ya, kita bisa congkel dengan mudah. Kita akan coba masukin baterai Samsung. Bisa masuk nggak? Apakah muat di sini? Oh, ternyata baterai Samsung kurang muat dengan posisi begini, nggak muat. Berarti begini dia bisa. Ini Samsung bisa. Kita coba Xiaomi jelas tentu bakalan muat ya. Di sini bisa. Lihat di sini baterai Xiaomi bisa. Kemungkinan saya akan gunakan ini, tapi berikutnya kita coba Canon, baterai Canon. Ya bisa juga. Canon juga bisa. Nanti tinggal double tip aja. Nah, di sini kita akan coba punya Nokia. Wah, nggak bisa nih. Ya, Nokia nggak bisa ya. Jadi ini tidak disarankan. Mungkin teman-teman bisa mencari baterai Samsung ini di pasaran. Baterai Samsung yang seperti ini tuh, tipe AB46 344 800 ampere. Ini kalau nggak salah tuh pasaran 25.000 sampai 35.000 ya. Atau mau lebih murah mungkin baterai Asian bisa punya Xiaomi seperti ini, atau Bicare, atau punyanya
Kogan dan lain-lain itu rata-rata 1000 ampere lebih, dan bisa banget untuk menggantikan baterai yang sebelumnya. Yang ini tujuannya penggantian baterai pastinya adalah penggunaan dari headphone ini akan menjadi lebih lama. Nah, keuntungannya adalah modul board ini itu dia tuh bisa melakukan pengecasan dari baterai itu ini sampai ke 4,2 volt. Jadi baterai kita tuh dari ini ke 3,7 volt itu adalah posisi dia dalam keadaan sudah habis, dan saat penuh itu bisa 4,2 volt. Jadi si modulnya ini bisa banget untuk ngecas baterai seperti ini atau baterai action cam seperti ini. Itu merupakan suatu keuntungan buat kita. Jadi kita akan mencabut baterai sebelumnya, baterai ini kita cabut, ini kita cabut juga, lalu kita ganti dengan baterai lain. Di sini proses pertama yang kita lakukan untuk mengganti baterai ini adalah melepas baterai ini dengan cara, atau kalau yang nggak mau repot, teman-teman bisa motong kabel di sini plus dan minus, lalu langsung disolder ke baterai yang akan kita pasang. Tapi kalau saya akan langsung cabut solderan dari baterai ini aja. Satu sudah lepas, berikutnya baterai di sini minus dan plusnya sudah lepas, tinggal dicongkel baterai ini. Ini ada double tip di sini. Di sini double tipnya bisa kita gunakan lagi, kita cabut aja dari sini. Ya, cabut. Nah, yang jadi saya gunakan adalah baterai baterai bekas action cam Xiaomi. Di sini saya kupas, tujuannya supaya untuk melapisi si baterai ini dengan solasi kertas supaya ya lebih aman aja. Ini saya kupas plastiknya untuk memudahkan solder. Di sini sudah saya solder. Kita tinggal tempelkan double tipnya aja ke sini. Di sini sudah saya kasih tanda plus dan min ya. Ini tinggal ditempatkan di bawah. Baterainya udah pas ya, udah nempel. Sini bisa kelihatan ya, udah nempel. Ditekan sedikit. Nah, kita tinggal menyolder aja kutub positif dan negatifnya ke sini. Sebelum menyolder ke sini, ada baiknya si tembaganya kita tambahkan timah sedikit supaya lebih mudah untuk proses penyolderan nanti. Sudah cukup, jangan sampai terbalik. Ini saya sengaja menggunakan kabel yang ada. Kalau kalian mau lebih mudah atau lebih aman, bisa menggunakan kabel warna merah dan hitam supaya untuk membedakan, atau bisa mencopot kabel dari sini untuk yang dari baterai bekasnya. Jangan sampai terbalik kutubnya. Ya, kutub negatif sudah, kutub positifnya ya sudah. Sebelum dinyalakan, ada baiknya kita lakukan pengetesan untuk mengetahui voltase ya. Dan ingat jangan sampai terbalik kutubnya. Jadi kita bisa meriksa dari sini aja. Ini positif dan ini negatif, kita bisa tes. Ya, terbaca 4,1 volt ya. 4,13, dan ini nggak ada tanda minus di sini, yang artinya nggak terbalik. Berikutnya tinggal rapikan kabel segini, ini ditambahkan solasi kertas supaya kabelnya nggak menjuntai, jadi lebih aman. Di sini juga bisa ditambahkan kertas karena di sini bisa dilihat saya soldernya kurang bagus ya, nggak setipis yang di sini, agak tebal. Saya tambahkan solasi kertas supaya nggak short, supaya nggak ada gangguan ke sebelah sini. Ya, sudah cukup. Sekarang kita pasang kembali bodinya dengan masukkan bagian sebelah sini dulu. Kita masukkan begini ya, baru kita tekan ke bawah. Pastikan soketnya masuk ya di sini. Ya, bisa dilihat teman-teman, di sini sudah terpasang ya. Kita tinggal memasang busa ini ya. Caranya mudah, cukup masukkan satu sisi seperti ini dan mengurutkan, tarik lagi dari sini, tarik lagi, tarik seperti ini ya. Tinggal posisi atasnya sudah masuk ya teman-teman. Bisa dilihat sudah masuk. Kita akan tes apakah jadi nyala.
dan mencet tombol power di sini. Ya, di sini sudah nyala ya, lampunya menyala, sudah berhasil. Nanti kita akan tes apakah dia mampu menyala lebih dari 10 jam. Akan mencoba menyalakan apakah dayanya bisa bertahan lebih lama dibanding dengan baterai yang hanya 200 mAh ini. Setelah ini nanti saya akan membahasnya. Saya akan mencoba dulu. Halo teman-teman, di sini saya tadi sudah melakukan percobaan ya. Percobaannya itu saya nyalakan headphone ini kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam itu dalam kondisi baterai tadi belum dicas. Itu voltasenya didapetin 4,2. 4 jam pemakaian di handphone itu, sebentar, di sini saya akan tunjukkan. Dalam waktu 4 jam pemakaian di sini bisa dilihat baterai masih 100%. Luar biasa ya teman-teman. 4 jam nyala tadi dengan saya gunakan volume 100%, di sini masih terdata 100%. Lumayan banget ya. Baik teman-teman, di sini seperti yang tadi saya bilang sudah pemakaian 4 jam. Di sini saya closing aja. Nanti saya akan memberikan keterangan di akhir video pengalaman saya menggunakan headset ini setelah diganti baterainya dengan baterai yang baru. Sekian review dari saya dan tutorial penggantian baterai dari saya. Kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan subscribe ataupun boleh tekan tombol like-nya untuk mendukung channel ini supaya kedepannya nanti saya akan semakin banyak membuat video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.